Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Maulana dan teman saya Nur Hamid. Ada videonya nanti menyusul. NIM saya 1160. Saya di sini membawakan presentasi yang berjudul pengembangan karyawan dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamid dari TI 18C. NIM saya 1193. Saya dari kelompok 11. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Arti pentingnya pengembangan karyawan. Tujuan efisiensi yaitu untuk keuntungan perusahaan. Perlu dilakukan latihan-latihan baik untuk karyawan lama maupun karyawan baru. Latihan berguna untuk mendorong karyawan agar bekerja lebih keras. Latihan dapat memperbaiki dan meningkatkan moral kerja. Latihan dianggap sebagai investasi perusahaan. Program latihan sangat penting untuk menjamin kontinuitas kerja. Tujuan pengembangan karyawan: memperbaiki efektivitas kerja karyawan, meningkatkan pengetahuan karyawan, meningkatkan keterampilan karyawan, dan meningkatkan sikap kerja karyawan. Pengembangan pengetahuan dapat dilakukan dengan cara sekolah, kuliah, instruksi yang telah diprogramkan. Pengembangan sikap dapat dilakukan melalui metode-metode permainan atau games, sensitivity training, dan lain-lain. Siapa yang bertanggung jawab? Direktur pelatihan dan pengembangan. Direktur pelatihan dan pengembangan bertanggung jawab atas pengembangan karyawan dalam organisasi. Oleh karena itu, direktur pelatihan haruslah orang yang memiliki keterampilan tertentu. Persyaratan direktur pelatihan: memiliki keinginan belajar yang tinggi, memahami proses belajar, teori belajar, menyusun program latihan yang memberikan hasil seoptimal mungkin dengan biaya serendah mungkin, memahami potensi individu, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, administrator yang baik, mengadministrasikan semua program, seleksi penarikan tenaga kerja, memelihara arsip-arsip dan lain-lain. Agar semuanya berjalan tertib dan lancar, mampu menganalisis sistem dalam organisasi, memiliki keahlian sebagai konsultan. Hal ini berkaitan dengan fungsi sebagai pemberi informasi kepada atasan maupun bawahan, berkaitan dengan program yang menjadi tanggung jawabnya. Pelatihan untuk karyawan operasional. Tujuan: meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki moral, mengurangi pengawasan, mengurangi terjadinya kecelakaan, meningkatkan stabilitasan organisasi. Metode latihan on-job training. Metode ini merupakan metode yang paling hemat karena tidak perlu menyediakan fasilitas khusus untuk latihan. Keberhasilan sistem ini akan sangat bergantung pada kemampuan atasan. Vestibule School, bentuk latihan yang instrukturnya
bukan atasan langsung, tetapi pelatih khusus. Magang biasanya digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan skill yang relatif tinggi kursus-kursus. Prosedur latihan kesiapan pelatih. Kesiapan yang dilatih mempraktekkan latihan tindak lanjut, mengamati prestasi karyawan setelah latihan, mengetahui apa hambatannya, memantau perkembangan karyawan. Strategi latihan untuk karyawan manajerial. Karakteristik yang dianggap penting: pengetahuan yang luas, kemampuan pengambilan keputusan yang baik, kepercayaan diri dan kemampuan sosial kestabilan emosi. Metode pelatihan karyawan manajerial. Metode kuliah, ceramah, metode diskusi, metode kasus, metode permainan bisnis. Evaluasi program pelatihan. Apakah terjadi perubahan? Apakah perubahan disebabkan oleh latihan? Apakah perubahan secara positif berkaitan dengan tujuan organisasi? Tingkat evaluasi pelatihan. Reaksi, perasaan, partisipan terhadap program pelatihan. Pelatihan belajar berkaitan dengan pengetahuan, keahlian perilaku. Apakah partisipan memperlihatkan perubahan perilaku dalam pekerjaan mereka hasil? Apakah ada peningkatan efektivitas organisasi seperti penghematan biaya, menurunnya kecelakaan kerja, kenaikan penjualan, membaiknya moral kerja, merosotnya perputaran karyawan, ketidakhadiran, kenaikan produksi, dan lain-lain. Kesimpulan: pengembangan karyawan atau pendidikan dan latihan perlu dilakukan setiap perusahaan karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat konsumen. Dan terdapat di dalamnya penilaian prestasi yang merupakan evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja, dan potensi pengembangan yang telah dilakukan. Penilaian prestasi ini pada dasarnya merupakan suatu proses mengestimasi dan menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas karyawan. Prestasi ini juga harus menjadi dasar untuk menetapkan kebijaksanaan selanjutnya bagi karyawan bersangkutan, apakah ia dipindahkan, dipromosikan, demosi, atau diberhentikan. Tanpa adanya tindakan lebih lanjut, tidak ada gunanya dilakukan penilaian prestasi karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.